Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek bangunan di Kalimantan Selatan. Adapun penetapan ini sebagai tindak lanjut atas operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada Minggu 6 Oktober kemarin. Meski telah menjadi tersangka, Gubernur Sabirin Nur belum ditahan seperti 6 tersangka lainnya. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Selasa 8 Oktober mengatakan, Sabirin tak ikut dibawa ke Jakarta karena tidak berada di lokasi OTT. Menurut Asep, uang suap tersebut baru sampai di tahap penyerahan oleh para tersangka yang dibawa ke Jakarta. Adapun 6 tersangka tersebut, yakni Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Yulianti Erlina, Bendahara Rumah Tafis Darussalam sekaligus pengepul uang Ahmad. Lalu ada PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Agusta Febri Andrian, dan 2 pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Uang senilai 1 miliar rupiah tersebut baru sampai di tersangka Ahmad, sehingga belum sampai ke tangan Sabirin. Penetapan tersangka terhadap Sabirin ini dilakukan setelah penyidik mendapat keterangan dari pihak terkait saat pemeriksaan tersangka lain dan para saksi. Selanjutnya, Sabirin akan segera dipanggil oleh KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka. Jika mangkir dalam 2 kali panggilan KPK, maka lembaga antirasuah itu akan menerbitkan DPO bagi Sabirin. Dan lain-lainnya, termasuk ruangan gubernur, kemudian juga ada beberapa tempat ya. Tapi untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan kepada Mas Rian pada sore hari ini. Nanti kita akan update ya. Kemudian terkait dengan masalah belum ditangkap Mas Chandra ya. Chandra, jadi kita sampaikan bahwa proses operasi tangkap tangannya itu kita akan mengikuti jalannya uang nih. Jalannya uang dari awal ya, Mas Chandra. Jadi ada informasi terkait masalah akan ada penyerahan uang gitu kan ya. Kemudian teman-teman penyelidikan mengikuti penyelidikan uang. Nah, ini bergerak dari si pemberi yaitu saudara Yud dan saudara AND. Nah, bergerak, kemudian dari sana uang bergerak kepada saudara Yul, kemudian bergerak ke saudara BUY dan bergerak terakhir kepada saudara AHM ya. Jadi uang yang itu bergerak, saya ulangi ya, dari pemberi, dari Yud, Andi, kemudian ke Yul, kemudian ke saudara BUY, ini sopir ya, kemudian ke saudara AHMD ya, ke sana. Nah, terakhir yang 1 miliar itu kita atau teman-teman penyelidikan dan penyidikan yang melakukan OTT itu kita peroleh di sana, gitu ya. Sebagaimana konsep tertangkap tangan, salah satunya adalah ketika ditemukannya barang bukti berada pada orang tersebut. Jadi setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut, itu yang kita sentuh terlebih dahulu. Kita ambil terhadap dahulu. Jadi termasuk tadi yang 17 orang di awal ya, yang diamankan di awal itu dulu, karena kita prosesnya mengikuti jalannya uang tersebut. Nah, uang ini belum terdeliver lebih dari itu gitu. Jadi berhenti pada saudara AHMD ini. Nah, itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, dalam ekspos dan lain-lain, nah dalam pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, nah ditemukanlah adanya kaitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.